Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada sesi sebelumnya kita telah sampai pembangunan Haikal Sulaiman baru telah dimulai. Sempat ada hambatan, ya, namun kemudian dapat diatasi karena Raja Darius telah memeriksa seluruh dokumen sejak pemulangan kaum Yahudi oleh Raja Persia, yaitu Jurdati Quraisy, ya, yang pemulangannya dipimpin oleh Zerubabel. Dan ketika membangun Haikal Sulaiman baru didampingi oleh dua nabi, yaitu Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bahkan setelah ada sempat dihentikan sebentar, kemudian Raja Darius memperkuat pengesahan yang telah pengesahan sebelumnya, ya, memperkuat izin sebelumnya dan juga memberikan penguatan berupa sanksi yang berat, yaitu hukuman sula bagi yang mengganggu pembangunan Haikal Sulaiman baru. Juga menyumbang binatang kurban segala, ya. Akhirnya pembangunan Haikal Sulaiman baru dapat diselesaikan pada tahun ke-6 masa Raja Darius, ya, atau sekitar tahun 515 sebelum Masehi sudah selesai. Dengan demikian pembangunan itu membutuhkan waktu sekitar 4 tahun, ya, mulai dari 519 sebelum Masehi sampai 515 sebelum Masehi. Kaum Yahudi kembali bersukaria dan beribadah lagi di Haikal Sulaiman dengan tata cara kitab Taurat Musa, ya, serta tidak lupa menyembelih kurban, ya, ibadah yang sangat penting, ibadah yang paling penting setelah peribadatan di Haikal Sulaiman. Namun perlu dicatat bahwa ketika Haikal Sulaiman yang lama, Haikal Sulaiman yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu dihancurkan, ya, oleh Nebukadnezar pada saat itu, ya. Pada saat penghancuran itu, Taurat, lembaran-lembaran Taurat di dalam tabut bersama tabutnya hilang. Dan sejak itu para imam agama Yahudi di pengasingan, baik di pengasingan maupun yang ada di Yerusalem pada masa itu, ibadah berdasarkan Taurat itu berdasarkan hafalan, ya, jadi tradisi lisan, ya. Karena kitabnya belum sudah hilang, dan sampai Haikal Sulaiman baru sudah selesai dibangun juga belum ketemu, hilang sejak tahun 587 sebelum Masehi. Jadi kalau sampai masa pembangunan Sulaiman baru, yaitu tahun 515 sebelum Masehi, berarti sudah 72 tahun hilang. Taurat dalam tabut bersama tabutnya itu hilang sudah 72 tahun. Selama itu mereka masih menjalankan Taurat dengan tradisi lisan, ya. Sepertinya karena yang ada nabi dari Babilonia, ya. Ada nabi dari Babilonia, yaitu nabi selama setelah diperbudak itu, kaum Yahudi diperbudak itu, munculnya nabi-nabi itu kan ada di
Babilonia, mulai Nabi Daniel, terus Nabi Hagai, terus kemudian Nabi Zakaria bin Ido itu bin Berekya bin Ido ya, Nabi Zakaria bin Berekya bin Ido itu kan nabi-nabi yang berasal dari Babilonia semua, kaum Yahudi yang ada di Babilonia semua ya. Jadi maka tradisi lisan itu adalah yang dipakai adalah tradisi lisan yang berada di Babilonia, kaum Yahudi yang ada di Babilonia. Namun demikian, meskipun dengan tradisi lisan ya, sudah bisa melaksanakan ibadah di Haikal Sulaiman, kaum Yahudi sudah mulai bisa hidup dengan lebih tenang lagi, ya, lebih sudah ya menjalankan tauhid lagi, ya, risalah tauhid lagi, tidak ada tidak ada satrap, ya, tidak ada satrap di Yerusalem yang berasal dari kaum Yahudi yang beragama berhala ya, beragama berhala. Tidak ada lagi yang menyembah berhala. Kehidupan meskipun dalam penjajahan, tapi kehidupannya tenang ya. Damai, sudah damai. Nah, kembali karena yang meriwayatkan kisahnya kemudian adalah kitab Uzair. Jadi kita akan mengacu pada kitab Uzair. Yang ini kalau dikaji lebih dalam berarti Nabi Uzair, Nabi Yahudi, Nabi Uzair ini yang yang mencatat ya, yang mencatatkan banyak peristiwa di luar wahyu-wahyu yang diterima Nabi Hagai maupun Nabi Zakaria bin Berekya bin Ido. Semua peristiwa itu dicatat, didokumentasikan di dalam kitab Ezra ya. Beberapa puluh tahun kemudian, sangat mungkin ketika pada masa Raja Persia, jadi sudah ganti, masa Raja Persia dipegang oleh Artaxerxes ya, Artaxerxes I. Kitab Ezra menyebutnya Artasastra ya. Artasastra ya. Artaxerxes pertama ini berkuasa pada sekitar tahun 465 sebelum Masehi sampai 424 Masehi. Jadi ini melompat ya, kisah ini melompat. Kalau kita lihat pada kitab Ezra ini melompat, artinya pada melompat dari tahun 515 sebelum Masehi sampai 465 sebelum Masehi. Jadi melompat sekitar 50 tahun ya. Melompat sekitar 50 tahun di mana pada saat itu Raja Artaxerxes I mempunyai penasehat yang sangat dihormati Bani Israel, yang juga diakui oleh sebagai nabi oleh Bani Israel, yaitu Ezra atau Uzair. Jadi Uzair ini hidup pada masa Artaxerxes pertama ya. Jadi kisahnya Nabi Uzair ini dimulai sejak 50 tahun setelah pembangunan Haikal Sulaiman baru selesai ya. Tidak dikisahkan bagaimana riwayat selanjutnya setelah penyelesaian Haikal Sulaiman, tidak dikisahkan riwayat selanjutnya dari Nabi Hagai maupun Nabi Zakaria bin Berekya itu bagaimana kematiannya dan sebagainya, tidak dikisahkan oleh kitab Uzair ya. Jadi Nabi Uzair saat itu di Babilonia sebagai penasehat ahli dari Artaxerxes yang terkenal juga sangat bijaksana dan dikenal sebagai imam ahli Taurat. Dari kedudukan
Nabi Uzair di istana ini ya tidak jauh berbeda dengan kedudukan Nabi Daniel ya, yang itu menunjukkan bahwa meskipun Bani Israel adalah warga asing yang dianggap sebagai budak, namun keberadaannya sangat dihormati oleh Raja Persia pada masa itu, dan agamanya juga sangat dihormati ya, meskipun bangsa Persia sendiri menyembah berhala, menyembah dewa Marduk ya. Bani Israel ya berkembang sesuai perkembangan jumlah penduduk. Kaum Yahudi ya juga semakin besar di Persia ya, maupun di Babilonia maupun di kota-kota Persia lainnya. Tradisi Taurat tetap tradisi lesan karena memang pada masa itu belum ditemukan ya, belum. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Uzair pun dari hafalan dari generasi ke generasi ya, hafalan dari generasi ke generasi. Nah, suatu saat Nabi Uzair ini menghadap Artaxerxes mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan pulang ke Yerusalem ya. Karena apa? Pulang ke Yerusalem karena mungkin di Haikal Sulaiman meskipun ada imam ya, Nabi Hagai maupun Nabi Zakaria itu sudah meninggal ya, sehingga Nabi Uzair kepikiran bagaimana ini Haikal Sulaiman sepeninggal Nabi Hagai maupun Nabi Zakaria bin Berekia itu ya. Mendengar permohonan Uzair, Artaxerxes meluluskan permintaan Uzair dan mengizinkan siapa saja dari Bani Israel yang mau secara sukarela kembali pulang ke Yerusalem bersama-sama Nabi Uzair. Nah, ternyata Artaxerxes ini juga raja yang sangat bijaksana ya. Dia tidak hanya mengizinkan Nabi Uzair untuk pulang ke Yerusalem, tapi juga memulangkan lagi sebagian penduduk Yahudi yang ada di Persia. Tapi mungkin juga karena perkembangan penduduk ya, perkembangan jumlah penduduk kaum Yahudi ini juga pesat ya, yang kepesatannya mungkin melebihi pertumbuhan penduduk Persia. Terjadi seperti yang pernah terjadi di Mesir zaman Fir'aun Meremtah itu ya, jumlah penduduk Bani Israel malah melebihi penduduk asli Mesir pada saat Nabi Musa itu ya, pada masa Nabi Musa dan Fir'aun Meremtah di Mesir. Mungkin juga demikian di Persia, perkembangan jumlah penduduk dari kaum Yahudi ini juga sangat pesat, sehingga Raja Artaxerxes pun memulangkan. Kalau dulu Kores Agung memulangkan dengan dipimpin Zerubabel, pemulangan kedua kaum Yahudi ini diperintahkan oleh Raja Artaxerxes pertama dengan dipimpin oleh dengan didampingi oleh Nabi Uzair ya. Dengan izin itu, dengan keputusan Raja Artaxerxes itu, Nabi Uzair kemudian mengumpulkan semua pemimpin suku dan pemimpin anak-anak suku atau puak-puak suku Bani Israel untuk menyampaikan rencana kepulangan Bani Israel ke Yerusalem itu. Setelah semua kepala suku yang dikumpulkan itu semua sepakat dengan rencana tersebut, maka segera disebarluaskan ke kota-kota di Persia lainnya. Nah, Bani Israel yang ikut rombongan pulang dikumpulkan semua di tepi sungai Ahawa ya, di tepi sungai Ahawa. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan semuanya ya. Memang bisa dimengerti kalau membutuhkan waktu yang lama karena tidak mudah juga kan boyongan untuk pulang ke kampung halaman dengan tidak kembali lagi ke negeri Persia, meninggalkan keluarga yang ada di Persia dan sebagainya, itu kan ya juga tidak mudah ya. Jadi butuh waktu untuk mengumpulkan semua. Nah, semua berkumpul di tepi sungai Ahawa sehingga membuat sungai itu penuh kemah Bani Israel. Binatang ternak dan binatang kurban yang akan dibawa ke Yerusalem juga
ditempatkan di tepi sungai Ahawa. Setelah semua siap, perjalanan rombongan besar hijrah Bani Israel untuk kedua kalinya terjadi lagi, ya. Rombongan besar, ya. Ini adalah kepulangan yang kedua dari Persia, ya. Rombongan Nabi Uzair bukan hanya jumlahnya yang besar, ya. Ya, tapi memang pekerjaan Nabi Uzair ini melebihi kepulangan yang pertama, lebih besar dari yang pertama. Ya. Raja Artasastra juga memang memberikan semacam surat jalan agar tidak terjadi masalah di jalan, ya. Artasastra atau Artasastra ini juga membekali kepulangan kaum Yahudi itu dengan harta berupa emas dan perak serta bermacam binatang ternak untuk korban, termasuk gandum, garam, minyak, semuanya dalam jumlah besar serta perlengkapan peribadatan dan lain-lainnya. Ini adalah lukisan tentang Nabi Uzair mengumpulkan mereka yang mau pulang ke Yerusalem, membuat kemah-kemah di tepi sungai, ya. Alhamdulillah. Dan akhirnya setelah semuanya siap, mereka berangkat dan akhirnya rombongan akhirnya tibalah sampai di Yerusalem, ya, rombongan besar yang kedua, ya, telah tiba di Yerusalem, ya. Tentu rombongan besar ini meskipun besar, lebih besar dari rombongan pertama, ya. Kalau rombongan pertama itu kan 80.000 lebih, ini lebih besar lagi. Namun untuk masuk ke wilayah Yerusalem, ya, luasnya masih sepi, ya. Ketika masuk ke kota-kota di wilayah Yahudi pada saat itu, ya, memang akhirnya terbagi menjadi tidak terkonsentrasi di Yerusalem, ya. Akhirnya ya memang ya tidak nampak, ya, tidak nampak karena memang terus masuk ke kota-kota yang lainnya itu. Nah, ada yang baru dari Nabi Uzair, ya, ketika setelah di Yerusalem, yang itu pada masa Nabi Hagai maupun Nabi Zakaria bin Berekia tidak sampai mendapatkan perhatian, ya, karena kesibukan yang besar untuk membangun Haikal Sulaiman baru, ya. Dan ini tidak diperhatikan, yang diperhatikan oleh Nabi Uzair ini tidak diperhatikan oleh dua nabi sebelumnya. Apa itu? Nabi Uzair yang memang pekerjaannya sebagai pendakwah Taurat, ya, ahli Taurat, mendapati banyak dari Bani Israel yang menikah dengan orang-orang Kan'an, suku-suku Kan'an, seperti suku Het, Feris, Yebus, Amon, Moab, Mesir, ya, bahkan Mesir dan Amori, ya. Nabi Uzair mengkhawatirkan kaumnya akan kembali menyembah berhala dengan pernikahan itu, karena memang riwayatnya dahulu Bani Israel ini menyembah berhala, termasuk anak-anak raja itu menyembah berhala, kan mengikuti sembahan ibunya, ya. Seperti siapa itu pendiri kerajaan Israel Samaria, yaitu Yerobeam, ya, Yerobeam bin Nebat, itu kan menyembah berhala Baal karena mengikuti orang tuanya, ibunya. Demikian juga anaknya Nabi Sulaiman, Rehabeam bin Sulaiman, ketika bapaknya meninggal, ketika Nabi Sulaiman meninggal, Rehabeam ini kemudian menyembah berhala
berhala Moloch, ya, berhala Moloch, berhalanya siapa? Berhala ibunya, ya, berhala ibunya yaitu dewa Moloch, ya. Dewa sapi perempuan, ya, dewa Moloch, perempuan, makanya disebut Moloch atau Malach, ya. Nah, ya seperti itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Uzair, ya, bahwa nanti kaum Yahudi itu bisa tersesat lagi mengikuti berhala-berhala dari suku-suku Kanaan kuno seperti suku Het, Feris, Yebus, Amon, ya, Moab, Amori, bahkan Mesir, ya. Jadi khawatir, ya, Nabi Israel khawatir. Nabi Uzair kemudian mengurung dirinya di Haikal Sulaiman, berdoa dan memohonkan ampunan kepada Allah atas perbuatan kaumnya itu, ya. Jadi kawin dengan suku lain itu dimohonkan ampunannya karena apa? Khawatir nyembah berhala. Mungkin juga sudah melihat ada berhala kan itu. Masih ada berhala di sana. Perbuatan Nabi Uzair yang mengurung diri dari Haikal Sulaiman ini akhirnya kaum Yahudi mengetahui sebabnya. Mengapa Nabi Uzair ini mengurung diri di dalam Haikal Sulaiman? Yaitu memprihatinkan, ya, sedih atas perkawinan-perkawinan yang membuat dulu nenek moyangnya tersesat itu, ya. Yang membuat nenek moyang tersesat dan dihukum Allah sehebat itu, ya. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Nabi Uzair mengurung diri di Haikal Sulaiman karena persoalan itu, ya. Akhirnya apa? Mereka penduduk negeri Yahudi ini, ya, penduduk negeri Yahudi ini berdatangan ke Haikal Sulaiman dan berjanji akan menceraikan istri atau suami mereka. Jadi kalau yang perempuan menceraikan suami, kalau yang laki menceraikan istri, ya. Berjanji menceraikannya, ya. Dan setelah menceraikan itu mereka kemudian menyembelih kurban, ya, sebagai pertobatan, ya. Terjadi perceraian massal, jadi bisa dibayangkan, ya. Terjadi perceraian massal, yang kasihan anaknya, ya. Anaknya ini juga tidak diakui sebagai kaum Yahudi, ya. Anak dari hasil kawin campuran ini tidak diakui sebagai kaum Yahudi dan akhirnya mengikuti orang tuanya yang diceraikan itu. Ini anak-anaknya ini, ya. Namun tidak terdapat pergolakan karena ada perceraian massal tersebut, ya. Mungkin mereka juga menjelaskan bahwa dalam sejarah kaum Yahudi terjadi hal-hal yang tidak terjadi kemurtatan dan akhirnya kaum Yahudi dihukum oleh Tuhannya, dihukum oleh Allah mereka, sehingga mereka yang diceraikan ini termasuk anak-anaknya ini yang dipisahkan ini menerima kenyataan seperti itu, ya. Inilah awal pertama pemurnian kaum Yahudi, ya. Ini adalah hukum pemurnian bangsa yang pertama kali yang terjadi pada kaum Yahudi, ya. Jadi maunya kaum Yahudi ini betul-betul tidak bercampur dengan suku bangsa lainnya untuk mengamankan risalah tauhid itu sampai seperti itu pada masa lalu itu. Jadi melakukan pemurnian bangsa dalam rangka dalam rangka mempertahankan risalah tauhid supaya tidak terjadi kemurtatan yang membahayakan bangsa Yahudi seperti sebelumnya. Itulah yang terjadi pada Nabi Uzair ketika pulang ke Yerusalem, ya.
pada saat Nabi Uzair melakukan hal seperti itu di Yerusalem, di ibu kota Persia, di kota Susa, dikisahkan pada kitab Nehemia, ya, yaitu pada sekitar tahun sekitar 445 sebelum Masehi, kepala pelayan makanan dan minuman pada masa itu, ya, yang dijabat oleh kaum Yahudi, yaitu bernama Nehemia, ya, bernama Nehemia. Jadi dalam kitab Nehemia disebutkan, jadi pada tahun 445 sebelum Masehi ini, Nehemia pada saat itu menjabat kepala pelayan makanan dan minuman istana. Kepala pelayanan makanan dan minuman ini pada masa itu adalah jabatan yang tinggi. Karena apa? Ini jabatan yang mempertaruhkan nyawa. Ya, karena sebelum raja, ratu, para istri raja dan anak-anaknya makan, si kepala pelayan ini harus mencicipi makanan itu satu persatu dulu, apakah ada racunnya atau tidak. Jadi ini jabatan mempertaruhkan nyawa pada masa itu, sehingga ini adalah jabatan yang tinggi saat itu, ya. Tapi suatu saat Nehemia ini melakukan tugasnya dengan rasa sedih dan dilihat oleh Raja Artaxerxes, ya. Kemudian karena melihat kepala pelayanan makanan minuman yang sedih ini, dipanggil Nehemia ini, kenapa kok kamu wajahmu sedih, ada apa? Kemudian dijelaskan oleh Nehemia bahwa dirinya baru saja mendapat kunjungan dari sanak saudaranya yang menceritakan keadaan kota Yerusalem yang masih jauh dari baik. Memang dalam kepulangan yang pertama dan kedua itu yang baru dibangun kan Haikal Sulaiman, ya. Yang dibangun baru Haikal Sulaiman. Jadi belum menyentuh pembangunan kota Yerusalem. Belum menyentuh sama sekali pembangunan kota Yerusalem. Nah, saat itu Nehemia dapat tamu dari keluarganya yang dari Yerusalem menceritakan keadaan kota Yerusalem yang masih porak-poranda setelah dihancurkan oleh Nebukadnezar, ya, pada tahun 587 sebelum Masehi itu, ya. Nah, Nehemia sangat sedih dan ingin pulang untuk membangun kota Yerusalem. Artaxerxes memahami itu, ya, karena memang kota Yerusalem sejak peperangan pertama dan kedua belum tersentuh untuk pembangunan ulang. Jadi Nehemia ketika mengajukan permohonan kepada raja akan diperkenan kembali ke kota nenek moyangnya itu, kemudian setujui oleh Artaxerxes, sehingga Nehemia bolehkan untuk pulang ke Yerusalem dengan tugas membangun kota Yerusalem. Karena tugasnya membangun kota Yerusalem, maka Nehemia ini juga dibekali oleh surat keputusan raja. Surat keputusan Raja Artaxerxes bahwa satrap Yerusalem diganti dan pejabat barunya adalah Nehemia. Nehemia menjadi satrap Yerusalem yang salah tugasnya adalah membangun Yerusalem kembali, ya. Maka pulanglah Nehemia yang diikuti cukup banyak, tapi tidak sebanyak rombongan Nabi Uzair, ya sedikit lah, rombongannya sedikit karena dia ini hanya menggantikan pejabat lama menjadi pejabat baru, ya, untuk membangun kotanya. Jadi tidak banyak berada dalam rombongan Nehemia ini, tidak banyak. Ketika sampai di Yerusalem, ya, sebagai satrap, ya langsung bisa langsung bekerja, ya. Nah, dan dengan
berbekal kuasa raja yang mengangkatnya menjadi satrap atau bupati di wilayah Yerusalem itu, diberi waktu 12 tahun untuk jadi dalam SK-nya diberi waktu 12 tahun, panjang ya, cukup panjang, untuk membangun lagi kota Yerusalem. Sampai di Yerusalem tanpa membuang waktu, Nehemia kemudian mulai menggerakkan orang-orang Yahudi di sana, penduduk Yahudi, kemudian mulai menata kembali kotanya. Pintu gerbang yang runtuh didirikan lagi dan diperbaiki. Batu-batu tembok mulai ditata lagi, ya. Pagar-pagar berkeliling kota diperbaiki, ya. Ada orang yang menentangnya dari orang Amon, ya, dan berusaha menyerangnya untuk membunuhnya, namun dapat diatasi, ya. Tidak terlampau jelas detailnya kenapa orang Amon ini menyerang Nehemia. Mungkin khawatir bahwa Yerusalem akan menjadi kota berbenteng lain yang suatu saat akan menyerbu wilayah Amon seperti masa-masa sebelumnya, ya, karena memang masa-masa sebelumnya itu kaum Yahudi ya memang sudah ekspansif, ya, ekspansionis, ya. Ekspansionis, ya. Jadi jadi orang-orang Amon, orang-orang kerajaan Amon Moab ini kembali khawatir ketika Yerusalem dibangun lagi menjadi kota baru, kota yang kota yang berbenteng, ya. Nah, ini lukisan Nehemia, ya, memimpin pengembangan kembali kota Yerusalem yang telah hancur, ya. Nehemia meskipun menjadi bupati wilayah Yahudi namun tidak mengambil hak-haknya sebagai bupati dan tidak memperkaya dirinya, sehingga semakin banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat Yahudi untuk membangun kembali kota Yerusalem. Tembok dan gerbang kota dibangun sesuai dengan ayat-ayat dalam kitab Yeskiel, ya. Sekian hastanya itu ada dalam kitab Yeskiel, ya. 400 hasta, panjangnya ini dari utara ke timur, timur ke selatan, selatan ke barat, barat ke utara, itu masing-masing 400 hasta, kalau nggak salah 400 hasta, ya. Pintu-pintu gerbang yang sudah jadi kemudian dijaga, ya, yang oleh orang yang punya hak sebagai penjaga gerbang, yaitu dari Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, dan Bani Sobai. Jadi itulah pembangunan Yerusalem baru mengiringi pembangunan Haikal Sulaiman baru. Nah, ini adalah yang gambar peta, ya, gambar peta Yerusalem baru, ya, pada masa Nehemia. Pada masa Nehemia, ya. Tempel atau kuil atau Haikal Sulaiman ada di tengah-tengah itu. Setelah kota baru jadi, Nehemia mulai melakukan kegiatan administrasinya, mencatat semua penduduk. Nah, ini kan mencatat semua penduduk, seperti yang dikhawatirkan oleh orang-orang Amon yang bukan orang Yahudi, disuruh pergi, kan itu, ya. Jadi yang bukan Yahudi disuruh pergi. Ternyata tercatat, nah, ada catatannya, ini contoh ini, ya. Penduduk kota Yerusalem dan penduduk Yerusalem itu, kota Yerusalem saja berjumlah cuma 31.087 orang dari 39 bani. Ini hanya sebagai contoh, pada kitab Nehemia itu tercatat seperti itu, ya. Kota Yerusalem saja 31.087 orang dari 39 bani, ya. Kecil, memang kotanya kan kecil, ya.
400 hasta, 400 hasta itu berarti berapa itu? Berapa kilo itu ya? 400 hasta itu berarti sekitar kecil sekali ya. Satu hasta kan cuma setengah meter itu ya, jadi ya kecil ya, makanya di penduduknya juga kecil. Yerusalem pada masa itu adalah kota yang memang kecil ya, pada masa Nehemia itu. Nah, akhirnya penduduk kota Yerusalem sudah establis ya, mereka adalah orang yang Yahudi yang termurnikan itu tadi ya. Nah, suatu saat terdengar berita yang menggegerkan ya, setelah kota Yerusalem dapat dibangun, Haikal Sulaiman sudah selesai dibangun, ada berita yang menggegerkan ya, yang menyebar dengan cepat ke seluruh negeri Yahudi, ke kota-kota lainnya di luar kota Yerusalem, sampai ke kota-kota lainnya itu, bahwa Nabi Uzair menemukan kembali kitab Taurat bersama tabutnya. Tidak dikisahkan bagaimana Nabi Uzair itu menemukan Taurat yang berada dalam tabutnya itu, ditemukan bersama-sama tabutnya itu. Tidak dikisahkan, tapi yang dikisahkan bahwa Nabi Uzair menemukan lagi kitab Taurat bersama tabutnya. Saya menduga bahwa dulu ketika hancur itu ya dibawa malaikat, ketika sudah siap Yerusalem dan Haikal Sulaiman yang baru, oleh malaikat diserahkan lagi kepada Nabi Uzair. Jadi Taurat dulu sempat diselamatkan oleh malaikat ya. Kalau tidak diselamatkan sudah hancur ya, termasuk yang sudah hancur terbakar pada masa Nebukadnezar. Jadi memang itulah yang terjadi ketika hukuman Allah itu terjadi pada kaum Yahudi, tapi kitab Tauratnya diselamatkan oleh Allah melalui malaikatnya, dan ketika pada masa Nabi Uzair kemudian dikembalikan lagi kepada kaum Yahudi. Dengan adanya berita itu kemudian berbondong-bondong penduduk dari kota-kota seluruh wilayah bangsa Yahudi datang ke Yerusalem, berbondong-bondong mereka ke Yerusalem ya. Mereka semua berkumpul di halaman dekat pintu gerbang air. Pintu gerbangnya namanya pintu gerbang air ya. Mereka meminta Uzair memperlihatkan Taurat ya, baik yang dalam bentuk lembaran batu ya maupun lembaran mungkin kulit ya, lembaran batu dan lembaran kulit. Dan mereka minta Nabi Uzair membacakannya satu persatu kepada mereka. Tentu Nehemia, Nabi Uzair dan imam-imam dari suku Lewi menyambut mereka semua. Kemudian suatu saat Nabi Uzair memenuhi permintaan itu. Maka Nabi Uzair tampil di panggung yang tabut Taurat telah diletakkan di sana. Jadi tabut Taurat diletakkan di panggung, di atas panggung di depan. Kemudian Nabi Uzair mengambil satu persatu lembaran-lembaran Taurat itu, lauh-lauh Taurat itu diambil satu persatu, kemudian dibacakan kepada seluruh penduduk Yahudi yang berkumpul di kota Yerusalem yang mengelilingi Haikal Sulaiman baru. Semua orang ketika mendengar Taurat asli, yang asli itu dibacakan, menangis ya, menangis histeris ya. Mereka merasa Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka merasa Allah telah memberikan jalan kembali kepada mereka. Mereka kembali menjadi penduduk yang beragama tauhid. Apalagi yang ditemukan oleh Nabi Uzair bukan hanya kitabnya, kitab lauh-lauh Taurat itu, tapi juga peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun lainnya yang ternyata tersimpan di dalam Taurat, antara lain tongkat jubah dari Nabi Musa maupun Nabi Harun. Tidak diketahui bagaimana jubahnya tongkat maupun jubahnya Nabi Musa maupun Nabi Harun itu
Nabi Harun itu bisa tersimpan di dalam tabut. Tidak ada kisahnya. Padahal kalau kematiannya Nabi Harun memang kemudian diwariskan kepada anaknya. Tapi setelah hancur bagaimana proses pewarisannya tidak diketahui. Ya. Setelah hancur ini bagaimana peninggalan Nabi Harun ini juga tidak diketahui. Apalagi Nabi Musa. Kematian Nabi Musa tidak ada satu orang saksi pun. Setelah dari puncak Gunung Nebo turun ke satu lembah di pegunungan Nebo itu tidak ada yang mengetahui pergi ke lembah yang mana. Tapi tongkat dan jubah Nabi Musa dan Nabi Harun ada di dalam tabut itu. Tentu ini membuat suatu yang membuat emosi histeris dan sulit dibayangkan kegembiraan kaum Yahudi pada saat itu. Mereka merasa dosanya telah diampuni sehingga semua barang itu kembali, termasuk kitabnya yang asli itu kembali kepada mereka. Ini adalah lukisan lukisan dari Nabi Uzair membacakan satu persatu ya. Inilah ya Nabi Uzair ya, lukisan saja, dan itu adalah makomnya Nabi Uzair di Maisan Irak ya, mungkin meninggalnya di sana ya, mungkin ya, karena makam itu belum tentu kubur ya. Di Babilonia itu ya. Tapi apakah kubur belum tentu, tapi menunjukkan bahwa Nabi Uzair pernah ada di Babilonia. Setelah pembacaan itu ya, Nehemia menyatakan bahwa hari itu adalah hari yang kudus bagi Bani Israel. Mereka harus bergembira pada hari itu. Mereka diminta untuk makan makan sedap-sedapan lagi ya. Mereka diwajibkan memberikan kepada siapa saja ya, karena memang dari banyak kota, memberikan kepada siapa saja makanan yang ada di rumahnya untuk saudara-saudara mereka yang dari kota-kota lain ya. Pada hari berikutnya mereka masih menelaah kitab lagi, maka ketika mereka menelaah kitab mereka satu persatu, diketahuilah bahwa pada bulan ke-7 terdapat hari raya dengan kewajiban mengumpulkan dedaunan dari pohon zaitun, pohon minyak, pohon zaitun yaitu pohon minyak, pohon murad dan pohon kurma untuk mereka hiaskan pada pondok-pondok mereka ya. Inilah yang kemudian dikenal dengan hari raya pondok daun, yaitu hari raya pada saat Taurat ditemukan kembali, yaitu terjadi pada bulan ke-7 bertepatan dengan hari raya pondok daun itu ya, yang sudah lama dilupakan. Jadi penemuannya ini pas bersamaan dengan tradisi hari raya pondok daun ratusan tahun sebelumnya. Selama 7 hari Bani Israel merayakan hari raya itu ya, dan di rumahnya masing-masing pada hari ke-8 mereka melakukan pertemuan besar untuk merayakannya. Sedang pada hari ke-24 pada bulan ke-7 dengan memakai pakaian kabung mengucapkan pengakuan atas dosa masing-masing. Jadi ada pengakuan dosa, yaitu pada hari ke-24 pada bulan ke-7 ya. Dengan memakai pakaian kabung mengucapkan pengakuan atas dosa masing-masing. Ya inilah awal pengakuan dosa ya. Upacara pengakuan dosa awalnya ya ini ya. Jadi itu peninggalannya agama Yahudi ya, pengakuan dosa itu yang diadop oleh Kristen ya. Nah, ternyata setelah menelaah kitab-kitab itu ternyata juga diketahui ada tradisi-tradisi yang salah, ada tradisi lisan yang salah, sehingga Nabi Uzair
harus memperbaiki dan mengajarkan kembali ibadah dan ritual yang benar kepada penduduk, ya, kepada para imam Haikal Sulaiman maupun pada penduduk semua. Diperbaiki semua yang tradisi lisan yang salah itu. Tepat pada tahun ke-12 sesuai surat keputusan, ya, yang diberikan kepada Nehemia, kemudian semua pekerjaan Nehemia selesai. Nehemia pergi lagi ke Susa, ya, untuk melaporkan bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada dirinya itu telah selesai. Pekerjaan yang menjadi tugas jabatannya sebagai satrap atau bupati di Yerusalem sudah selesai dan dilaporkan semuanya kepada Raja Artaxerxes di Babilonia. Tapi setelah melaporkan itu, Nehemia mohon lagi kepada raja agar dirinya diperbolehkan kembali ke Yerusalem. Nah, cukup lama sebenarnya di Babilonia, ya. Sehingga ketika Nehemia pulang ke Yerusalem, ternyata dijumpainya Nabi Uzair telah meninggal. Tidak dikisahkan Nabi Uzair kembali ke Susa, ya. Jadi mungkin kuburnya kalau nggak di Babilonia ya di Yerusalem, tapi di Yerusalem tidak diketahui kuburnya Nabi Uzair itu ada di mana. Ya mungkin di Babilonia, mungkin juga di Babilonia ya kuburnya, ya. Nehemia kemudian di Yerusalem, kepulangannya setelah menyampaikan laporan itu menjadi seorang satrap yang sangat disiplin dengan hukum yang diterapkan, ya. Termasuk hari Sabat, tentang hari Sabat, termasuk pemurnian bangsa itu, ya. Termasuk tentang pemurnian bangsa itu, dia mengusir semua yang dianggap tidak murni bangsa Yahudi, ya. Tertuang dalam hukum yang disebut hukum Nehemia, ya. Di luar kota Yerusalem mereka boleh hidup, tapi dibagi-bagi lagi, ya, lagi. Dan itu dituangkan di dalam peribadahan mereka di Haikal Sulaiman, ya. Dituangkan. Jadi istilah golah, ya, yang suci, dan koyim yang orang asing itu, yang termasuk orang asing mulai muncul di situ di kitab Nehemia itu, ya. Jadi itulah peristiwa kitab Nehemia itu adalah kitab yang yang sangat ketat menjaga kemurnian kebangsaan Yahudi, ya, untuk menjaga kemurnian risalah tauhid, ya, risalah tauhid, ya. Jadi asalnya ya dari kitab Nehemia itu, hukum Nehemia itu. Istilah golah dan goyim pun diterapkan, ya, sesuai hukum. Memang sudah disebut dalam kitab Yehezkiel, ya, diterapkan ya sangat ketat, ya. Dan punya konsekuensi dalam ibadah di Haikal Sulaiman. Orang yang masuk kategori golah ruangannya berbeda dengan orang yang masuk kategori goyim, ya. Inilah awal dari munculnya keyakinan bahwa Bani Israel, kaum Yahudi, adalah kaum yang murni, yang dipilih oleh Tuhan. Ya, ini awalnya, ya, zaman Nehemia ini. Sehingga mereka sampai sekarang pun menjadi sangat bersifat chauvinistik, ya. Sangat chauvinistik itu, sangat kebanggaan pada bangsanya itu, sehingga dia sulit berbaur, bangsa Yahudi itu sulit berbaur, ya.
Nah, orang-orang keturunan campuran ini ya, yang dikategorikan sebagai kaum goyim ini akhirnya merasa menjadi orang asing ya. Mereka hanya boleh menginjak halaman paling luar dari Haikal Sulaiman. Jadi halaman yang terluar itu mereka boleh ada di situ. Jadi mereka merasa terdiskriminasi menjadi orang asing yang tidak punya hak yang sama dengan bangsa Yahudi. Ya. Jadi keturunan Yahudi tapi yang tidak mempunyai hak yang sama dengan kaum Yahudi. Ya. Semakin lama kan semakin besar juga ini orang-orang seperti ini yang keturunan dari orang-orang campuran ini. Ya. Orang-orang campuran inilah yang kemudian suatu saat menjadi bangsa. Akhirnya besar menjadi bangsa yang dikenal dengan bangsa Samaritan. Sampai sekarang ada. Bangsa Samaritan itu sampai sekarang ada di wilayah Galilea sana ya. Bagian utara negeri Israel sana. Ada bangsa Samaritan. Mereka punya kitab Taurat sendiri. Taurat sendiri. Punya kitab Taurat sendiri. Tapi bukan Samaria loh ya. Beda dengan Israel Samaria dengan Samaritan. Kalau Samaritan ini adalah keturunan Yahudi dari hasil kawin campuran. Ya, mereka tidak dianggap sebagai murni Yahudi. Tapi kan semakin lama semakin besar akhirnya membentuk bangsa sendiri. Mereka berada di wilayah Baitul Maqdis juga. Kalau sekarang mereka banyak di wilayah Galilea atau bahkan banyak di wilayah yang sekarang disebut West Bank itu. Jadi mereka ada di sana banyak. Nah, itulah bangsa Yahudi campuran yang disebut bangsa Samaritan, bukan bangsa Israel Samaria, ya, bangsa Samaritan. Ya. Mereka punya ritual, punya ritual sendiri. Mereka punya ritual Yahudi sendiri, punya gunungan Taurat sendiri ya, punya gunungan Taurat sendiri. Saya tidak tahu persis apakah kitab Yahudi Samaritan ini sejauh mana kesamaan maupun perbedaannya dengan kitab-kitab Ibrani yang sekarang kita kenal. Tapi itulah efek dari munculnya hukum Nehemia yang berasal dari kitab Yeskiel ya, yang diterapkan oleh Nabi Uzair maupun oleh Nehemia secara ketat, sehingga kemudian ada pemurnian bangsa, sedangkan yang Yahudi keturunan ini membentuk bangsa sendiri yang kemudian disebut bangsa Samaritan yang mempunyai kitab dan agama Yahudi sendiri. Nah, agamanya Yahudi tapi punya kitab sendiri, tapi disebut Yahudi Samaritan. Tauratnya juga disebut Taurat Samaritan. Saya kira itu ya, kita telah menyelesaikan seluruh riwayat mulai Nabi Eliasa, Nabi Yunus dan nabi-nabi yang lainnya sampai pada munculnya bangsa Samaritan ya. Pada saat itu masih dijajah Persia, masih dijajah oleh bangsa kedua. Jangan lupa bahwa Nabi Daniel meramalkan bangsa Yahudi ya, itu dijajah oleh 4 bangsa. Ini baru 2 bangsa ya, masih ada 2 bangsa lagi yang akan menjajah mereka. Bagaimana kisahnya yang 2 penjajah ini nanti kita akan ketahui dengan sambil dengan mengkisahkan Rasul-Rasul setelah Nabi Yunus. Rasul setelah Nabi Yunus itu adalah kita kenal Nabi Zakaria, bukan Zakaria bin Berekhya ya. Ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nah, di dalam masa ini nanti akan ketemu 2 penjajah ya. 2 penjajah bangsa Yahudi yang diramalkan oleh Nabi Daniel ya, dan akan menimbulkan yang tidak kalah serunya, peristiwa yang tidak kalah serunya dengan peristiwa yang telah kita kisahkan semua sampai pada hukuman yang pertama. Karena apa? Nanti dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 itu kan ada hukuman lagi bagi kaum Yahudi, yaitu hukuman yang kedua di Quran surat Al-Isra ayat 7. Bagaimana kisahnya? Ini cukup panjang, nanti akan kita kisahkan lagi. Yang itu bisa kita lihat nanti pada kisah Nabi Zakaria, Yahya dan Nabi Isa. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.